Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap orang tua kita, pengurus Masjid Nurul Iman DKM dan seluruh jajaran. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang alhamdulillah selalu hadir istiqomah di dalam setiap kajian yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mohon izin sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca doa, baca suratul Fatihah khusus untuk kita semua yang selalu ikut andil dan juga istiqomah. Dan merupakan sebuah informasi kepada Habib Bapak hadirin jamaah bahwa di minggu yang akan datang insyaallah kajian subuh kita operkan ke waktu pagi ya, pukul 8 insyaallah akan dilaksanakan gebyar Muharram, tabligh akbar dan juga santunan yatim Masjid Nurul Iman. Maka karena itu bagi Bapak Ibu hadirin jamaah yang ingin ikut berpartisipasi membantu kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, santunan-santunan yatim, kegiatan taklim-taklim yang ada di masjid kita, silahkan boleh menghubungi panitia ataupun pengurus Masjid Nurul Iman. Kita sama-sama baca suratul Fatihah khusus untuk seluruh para donatur yang selalu aktif ikut andil istiqomah membantu dalam segala kegiatan di masjid kita. Salah satunya alhamdulillah telah diterima infak sedekah dari Bubur Monas dan juga dari donatur-donatur yang lain yang selalu berpartisipasi, baik itu dalam sedekah Jumat ataupun sedekah Ahad subuh dan yang lainnya. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan senantiasa dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka hal ijabah bil barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama simak dan dengarkan dengan khidmat Mau'izul Hasanah kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Habib Maulana Zain SM. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
fasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini luar biasa ibu-ibunya nih, Masya Allah. Saya yakin ibu-ibu yang hadir suaminya juga hadir. Ada nggak yang suaminya di rumah nih? Mudah-mudahan wasilah istrinya hadir, besok suaminya jauh lebih semangat hadir. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat Allah Pak Bu, berkat ridhonya Allah, pagi ini mungkin beberapa menit lalu, nikmat yang paling pertama yang kita dapati dalam hidup kita hari ini yang patut teramat sangat kita syukuri, yaitu adalah nikmat hidup. Seringkali kita lupa mensyukuri nikmat hidup. Dari awal buka mata, bangun dari tidur, kita udah hianat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah baca doa bangun tidur belum nih? Baca doa bangun tidur gimana Pak? Wa ilaihin nusur. Masya Allah. Ini kesannya doa ini doa anak TPA sepele Pak. Bener nggak? Tapi kalau nggak diingetin sama Allah nggak bisa kita baca. Bener nggak? Anak TPA 4 tahun 5 tahun hafalin doa ini. Tapi prakteknya Masya Allah susah. Kadang-kadang kita bangun tidur kedeger-deger pengen kencing. Boro-boro inget doa. HP dicari jam berapa nih Bang? Jam 6. Waduh, udah buka HP tadinya mau lihat jam doang, akhirnya dibuka kunci. Dilihat ada yang WA apa enggak? Iya enggak tuh? Ada yang WA dia balesin dulu. Udah dibalesin satu ada lagi. Udah diberes dibalesin semua, dia geser ke samping, dia lihat status siapa yang terbaru update. Dia lihat lagi status dia terakhir yang ngelihat siapa aja. Iya apa enggak tuh? Awal dari satu kita lupa doa bangun tidur, kita lupa bersyukur kepada Allah, akhirnya berantakan semua hari kita, sampai siang sampai sore hianat terus sama Allah. Nauzubillah min. Iya apa enggak nih? Iya apa enggak nih? Emang kadang-kadang perihal-perihal yang sepele nih ya Allah, tapi nyatanya kalau nggak diperkenankan sama Allah sulit kita ngejalanin ya. Makanya teramat sangat kita patut syukuri nikmat hidup, karena berkat rahmat Allah pagi ini kita buka mata kita dalam keadaan sehat walafiat, seluruh organ tubuh, anggota tubuh kita masih berfungsi sebagaimana biasanya, daripada hari kemarin gak ada sedikit pun yang Allah kurangi. Alhamdulillah. Coba dah bangun tidur, tangan yang kanan sama kaki yang kanan gak bisa gerak. Nah, ada nggak yang begitu? Malam masih sehat, semalam masih ngumpul bareng, main catur, yang ronda segala macam. Begitu pagi bangun ada nikmat yang Allah kurangin. Kita nih bersyukur luar biasa ya, karena berkat rahmat Allah, berkat nikmat hidup itulah lingan kaki melangkah, tangan terhayun sampai kita duduk di masjid yang mulia ini pagi hari ini. Mudah-mudahan ikhlasnya duduknya kita, bersimpuhnya kita, bermunajatnya kita kepada Allah pagi hari ini menjadikan asbab wasilah turunnya hidayah dan barokah buat kita semua. Ya Rabbal. Salawat teriring salam tercurah kepada baginda kita Nabiyuna wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan bagi keluarganya, sahabatnya dan kita yang mengaku sebagai fans beratnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumul kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul Mukarramun yang saya hormati dan saya muliakan, abang saya yang paling ganteng Ustadz Nopal, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan beliau, panjang umur berkah ilmunya ya. Juga yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid, senantiasa Allah kuatkan dalam menjaga amanah mengurusi rumah Allah. Mudah-mudahan wasilah Allah urusi hidup mereka semua. Juga yang saya cintai jamaah hadirin sekalian, para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pagi hari ini,
Namun mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, emang kagak dikasih catatannya. Jadi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ibu bapak mohon izin, mohon ikhlas, ini yang ngomong bukan orang pintar, ini yang ngomong kayaknya masih jauh muda ya Bu ya. Ikhlas ya. Yang ngomong orang bodoh ini ya. Gak apa-apa kita bodoh. Kita ngaku bodoh di hadapan Allah. Karena betapa banyak orang yang pinter tapi merasa dirinya pinter di hadapan Allah. Akhirnya hidupnya Allah gimana dia, bukan dia gimana Allah. Udah kita ngaku aja kita bodoh di hadapan Allah. Begini adanya kita dah, gitu. Jadi dengan kita ngaku bodoh berarti kita berpasrah diri kepada Allah. Nanti akan Allah tuntun kita, Allah bimbing kita dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kalau cara kita salah melulu, berantakan mulu. Sampai gini hari kita bikinin kopi buat suami aja masih suka salah baik. Iya apa enggak Bu? Nikah udah puluhan tahun kadang bikin kopi masih dikomplain baik karena bikinnya pakai cara kita. Seakan-akan kita udah paling jago bikin kopi mah gampang. Tinggal tuang doang airnya aduk-aduk. Cocok di lidah suami belum tentu setiap saat enak. Ada kalanya airnya kebanyakan, airnya kurang panas, airnya kepanasan, ada aja yang salah. Karena ini cara kita. Maka kita niatkan pagi hari ini dalam hal apapun, setiap hari kita yang Allah hadapkan kondisinya seperti apapun, kita upayakan buat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balikin sama Allah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah lewat apa? Lewat apapun yang Allah hadapin ke kita, balikin ke Allah. Ya, dalam situasi apapun yang Allah hadapkan, mau yang enak mau yang enggak enak, buru-buru Allahnya libatkan. Jadi insya Allah semuanya berasa enak. Makanya para wali itu Pak bisa jadi wali karena dia berhasil diuji dengan Allah dengan situasi apapun setiap harinya, kurang lebih 120 kondisi yang dihadapkan oleh Allah, dia nggak pernah lepas hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niat mudah-mudahan dari pagi ini kita lurus niatnya. Kalau niatnya udah lurus mudah-mudahan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah niat nambah kecintaan kita kepada Allah, maka tidak ada jalan menuju Allah melainkan daripada jalan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku umat, kalau kita ngaku cinta, tentu ada upaya untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Kalau bapak ngaku cinta sama ibu, pasti ibu tanya mana buktinya. Iya apa enggak Bu? Ingat enggak dulu waktu PDKT? Ya, betapa bangganya seorang perempuan diperjuangkan, membuktikan kecintaan kepada seseorang yang kita mengaku kita cinta. Begitu juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, selama ini kita bangga ngaku-ngaku jadi umat Nabi. Nabi ngakuin apa enggak punya umat model begini? Pertanyaannya, kita kepedean betul, bangga banget jadi umatnya Nabi, bagus. Tapi pertanyaannya besar dalam diri kita, kembali kepada kita. Pernahkah kita berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW pernah nggak dia tersenyum melihat umat kayak kita? Ada nggak ibadah kita yang bikin Nabi girang kira-kira? Dengan sholat kita? Nggak ada, kayaknya sholat kita berantakan. Iya apa enggak nih? Sholat kita berantakan. Dalam sholat aja kita masih maksiat, masih hianat kepada Allah. Segitu dalam ibadahnya, bagaimana nggak ibadah? Contoh, mulai rajin ke masjid berangkat subuhan, asik nih. Ya nggak, seminggu istiqomah, wah cakep gue mau seminggu jamaah terus di subuh masjid. Dia mah ternyata orang pernah nongol ya. Ternyata dia seminggu nih saya ke masjid dia nggak pernah ketemu saya. Ngerasa diri lebih baik daripada orang lain, ngerasa diri lebih baik daripada tetangga yang seminggu dia nggak pernah ketemu di masjid. Ini mulai nih, ada sholat lagi mulai jadi imam. Yang imam mulai diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lebih layak, merasa suaranya lebih enak, merasa bacaannya lebih bagus. Dalam sholatnya masih hianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada imam yang kurang enak, makmumnya juga hianat kepada Allah. Masih maksiat dalam sholat, ya imamnya dia lagi. Iya nggak tuh? Nebak nih, pasti kulhu nih. Ntar yang kedua al-ma'un nih. Kalau enggak alfil, udah dia mah itu aja gacokannya.
Entah kalau salah dikit nih kurang panjang nih, harusnya amat wajib nih. Waduh, sholatnya aja kita belum ikhlas. Sholatnya kita masih maksiat kepada Allah. Bagaimana kita nggak sholat? Ngaku apa nggak tuh begitu kita? Akuin dah, kita balik kepada Allah, istighfar. Ya, kalau sholat kita nggak beres, mudah-mudahan perihal yang lain kita beres kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi diuji ada bocah bercanda di masjid, iya apa enggak? Berisik kalau maghrib, kalau isya, bawaannya pengen ngomel aja. Ya, kita ngomelin bocah kan berarti berasa ibadah kita lebih baik ketimbang bocah. Iya apa enggak? Bocah wudhu kita suruh geser, udah awas, saya dulu. Saking takut ketinggalan jamaah, pengen takbir bareng imam. Ngelihat bocah wudhu, tempat wudhu rame, digeser tuh bocah. Awas, saya dulu. Berasa kita lebih pinter wudhunya ketimbang bocah. Iya apa enggak tuh? Padahal boleh jadi Allah lebih resep wudhunya bocah ketimbang wudhunya kita. Wudhunya bocah mah tulus, dia wudhu bener-bener. Dia pelajarin betul-betul, kita mah sambil wudhu, sambil ngomong, bagaimana bang kemarin? Adab kita wudhu nggak ada. Wudhunya kita tidak menghadirkan Allah dalam hati kita. Kita tidak berusaha membersihkan secara batiniah kita ketika kita membersihkan zohir kita. Bocah ini wudhunya tulus. Dia niat belajar wudhu buat nyenengin orang tuanya. Boleh jadi Allah lebih senang wudhunya bocah ketimbang wudhunya kita. Dengan bangganya kita ngerasa lebih hebat. Tong jangan main air mulu, udah sono. Udah. Bocah wudhu belum nyampe kaki suruh udah. Sayang airnya aja kata begitu, ya Allah. Ngelihat bocah sholat berisik diomelin, disuruh pulang. Besok jangan sholat di sini lagi kalau mau bercanda ya. Puyeng nih bocah pak. Makanya nggak heran kalau generasi muda sekarang nggak betah di masjid tuh, nggak heran. Ya akhirnya generasi muda kita larinya ke Citayam. Ya nggak tuh. Rusak dah. Ya. Gara-gara si Roy itu. Iya mesti bonge. Yang repot lagi media ngasih tempat. Ya enggak? Diliput mulu anak-anak begitu. Khawatir anak kita nih akhirnya berkiblat kepada mereka. Udah kagak usah sekolah, kayak si bonge aja terkenal. Iya kagak usah ngaji. Lu tanya bonge bisa nggak dia niat sholat maghrib sampai isya, sampai subuh? Belum tentu bisa. Dikasih panggung yang begitu jadi anak-anak kita tahu. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ini bocah sholat diomelin, ya Allah pak. Ngerasa sholat kita lebih baik ketimbang anak-anak. Padahal ini anak sholat niatnya serius pak. Niat dia serius berangkat ke masjid cuman satu, nyenengin orang tua biar emaknya berhenti ngomel. Iya apa enggak? Di rumah diomelin, maghrib masih nonton boboiboy. Matiin tuh TV, berangkat ke masjid sono. Udah ajan, denger ajan nggak berangkat, emaknya ngomel. Iya, sampirin tuh sarung di pundak. Kepaksa, tapi niat biar emak berhenti ngomel, berangkat ke masjid, wudu, sholat, di masjid diomelin lagi. Puyeng dia. Di rumah diomelin, di masjid akhirnya larinya ke jalanan anak-anak kita. Ya, iya nggak tuh? Makanya bocah sekarang jadi stres. Kagak betah di masjid. Mana ada sekarang anak ngalamin nginep di masjid kayak kita dulu, ya Pak? Kita mah dulu emang ngendong mulu di masjid. Kalau bahasa orang Betawi ngendong. Bocah sekarang nggak ngalamin nginep di masjid, bangun-bangun deket keranda. Masjid ini dikunci Ustadz, ada AC-nya sekarang, orang nggak boleh tidur di masjid. Ya. Begitu makanya anak kita sekarang gak betah di masjid, kumpulnya di warnet mulu, main game mulu. Ya emang salah kita juga, lagi-lagi kita salah, hianat lagi aja sama Allah. Ya makanya mudah-mudahan Allah bimbing kita jadi orang tua yang beres sama anak-anak. Coba kita jangan lihat fisik, jangan lihat kapasitas, tapi kita lihat boleh jadi Allah lebih senang sama dia ketimbang kita. Doanya anak tuh tulus banget. Ya, doanya kita makan ada maunya. Kita mah istighfar nangis-nangis juga ada maunya. Ujung-ujungnya minta angsuran dilunasin. Minta biar bini kita jadi nurut. Orang laki kan pengen yang penting bini nurut. Orang perempuan mau aja nurut.
Asal ada ini cuma nurut. Berani berapa loh gitu. Ya Allah. Jadi kita niat ya Allah, yuk. Nih di penghujung bulan istimewa nih, Zulhijjah udah mau habis. Nih minggu-minggu terakhir di bulan Zulhijjah. Betapa gembiranya kita Pak, sederet rangkaian ibadah bulan Zulhijjah kita udah laluin. Dari awal orang-orang yang berangkat haji udah ada yang balik ke tanah air. Kita yang berangkat girang, yang nganterin juga girang. Sampai ngejemput orang pulang haji ikut girang. Kita nggak ikut jemput, kita longokin pas udah nyampe rumah juga girang nih hebat. Ya, kemarin Idul Adha kurban, yang kurban girang, yang panitia girang, yang nerima daging kurban juga Intinya kudu satu, yang namanya ibadah kudu girang, kagak bisa dipaksa. Kalau nggak ada girang dalam ibadah repot nih. Kudu girang dulu. Ya. Jadi kudu girang, kita tanamkan kegembiraan, kebahagiaan kita ketika kita ibadah, karena kita niat mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, setiap orang yang mau mendekat kepada Allah akan Allah uji. Benar enggak cintanya? Benar enggak dia sayang? Benar enggak dia mau taat? Benar enggak dia mau sungguh-sungguh butuh aku, kata Allah. Ketika diuji siap apa enggak tuh kita gitu. Ya. Jadi kita mulai perbanyak zikir aja udah dah. Ya. Kadang-kadang orang dewasa tuh ya Allah hatinya kotor ketimbang anak-anak, diemnya anak-anak ya begitu adanya, berisiknya anak-anak meskipun ngeganggu buat orang dewasa tapi berisiknya mereka natural. Emang haknya anak-anak berisik, bercanda, mainan, lari-larian, begitu haknya, karena nggak mungkin dia bercanda di masjid sampai SMA, iya apa enggak tuh? Ada kalanya dia berhenti, tapi diemnya orang dewasa munafik, diemnya orang dewasa diem mulutnya, di WA dia WhatsApp dia gosipin tetangganya, iya apa enggak tuh? Dia di grup tuh main sindir-sindiran tuh DKM, ya mulut mah diem tapi hatinya ngegrundel nih, makanya diemnya orang dewasa nih, Masya Allah. Makanya kita diajarin banyakin zikir, mudah-mudahan dosa-dosa kita sehari-hari itu banyak, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Kita kalau ngaku beriman suruh banyak-banyak zikir, nginget kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang. Makanya enggak heran kita dulu mikir ya, kenapa orang tua kita dulu ngajarin kalau sholat subuh sama sholat maghrib mesti zikirnya lama. Ya Pak. Ternyata ini nih. Ya. Disuruh zikir pada waktu pagi dan petang. Pagi itu maksudnya siapa? Kita nginget kepada Allah. Ini yang pertama. Siapa kehendaknya yang bisa menggantikan gelapnya malam menjadi terang ketika pagi datang? Kalau bukan Allah Subhanahu, balik ke Allah langsung. Ya Allah, kuasa Engkau ini. Coba kalau besok Pondok Jaya gelap malam kagak udah sampai jam 5 sore. Apa enggak pikiran? Pergantian dari gelap ke terang ini nikmatnya siapa? Allah kasih buat siapa? Begitu juga sebaliknya ketika sore, dari siang ke sore, sore kembali kepada malam, gelap lagi, matahari terbenam lagi, kuasanya siapa? Balik lagi ke Allah, agar kita masuk ke waktu sore dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mempersiapkanlah di penghujung tahun ini, kita mulai kurang-kurangin hal-hal yang bikin dosa, dikit-dikit tambahin kebaikan. Mudah-mudahan di akhir tahun kita tercatat timbangan kita kebanyakan yang baik-baiknya. Ini bikin Nabi girang Pak, Bu. Pernah nggak kita tersenyum? Kita ngebayangin Rasul tuh girang sama amalan kita. Ya Allah, kayaknya kita jadi umat nih bikin malu Nabi terus, bikin repot baginda Nabi terus. Iya apa enggak? Setiap hari Kamis tuh amalan catatan mingguan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap hari Kamis tuh makanya Rasul puasa hari Kamis, karena Rasul kepengen tercatat sebagai orang yang ibadah pada saat amalan mingguannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas Rasul yang maksum, yang dijamin masuk surga. Surga nggak bakal dibuka kalau bukan karena dirinya. Masih puasa setiap hari Kamis. Kita puasa apa enggak tiap Kamis? Jangan puasa dulu dah, utang yang kemarin Ramadan udah bayar apa belum? Sekelas Nabi Pak. Dan ternyata sampai hari ini pembelaan baginda Nabi kepada kita sampai hari kiamat, semua umatnya dibela oleh Nabi Muhammad SAW.
Setiap hari Kamis Jibril bawa tuh laporan catatan kebaikan kita selama 1 minggu. Ditanya, dipanggil. Ini catatan amal siapa? Ini catatan Nabi orang Pondok Jaya. Coba dibuka, dilihat. Kalau banyak kan keburukan ketimbang kebaikannya, Rasul sedih, nangis tuh baginda Nabi. Masa iya kita tiap Kamis pengen bikin baginda Nabi sedih terus? Ya Allah, umat saya ini banyakan gosipnya ketimbang baca Qur'annya, banyakan baca WA ketimbang tadarusnya, banyakan bantahnya sama suami. Ini yang suami kebanyakan galaknya sama istri, sama anak pelit, punya duit buat beli pancingan mulu, ada duit dikit beli burung, duit diumpet-umpetin mulu nih, sampai yang di STNK disempil-sempilin. Sedih itu baginda Nabi. Diterangkan dalam kitab Tafsir Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, ketika baginda Nabi mendapati catatan kebaikan umatnya lebih sedikit ketimbang keburukannya, pada saat itu beliau memberikan pertolongan kepada kita dengan ditekan itu timbangan kebaikan pakai satu telunjuk nih. Jadi kebaikan kita ditekan begitu tuh, akhirnya berat tuh timbangan kita. Tiap hari Kamis kita mau dibelain mulu, mau sampai kapan? Coba kita berupaya nih, besok Kamis besok saya pengen bikin Nabi tersenyum ngelihat catatan amal saya berubah, banyakan baiknya ketimbang kagak baiknya. Nabi girang, ya Allah orang Pondok Jaya alhamdulillah. Kita belain Nabi sekali-sekali bikin dia girang. Katanya cinta tapi ngerepotin mulu, berarti cintanya palsu. Pernah nggak kita mikir begitu? Kalau ada kebaikan dari apa yang kita kerjakan, pahala dari apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, ya Allah, mudah-mudahan ini bisa membuat baginda Nabi kekasihmu tersenyum, punya umat model saya. Mulai tanamkan mahabbah kerinduan kepada Kanjeng Rasul. Jadi insya Allah nanti ibadahnya dikit-dikit diajarin, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan. Zulhijjah udah mau habis, udah mau pergi. Besok tahun baru nih, ya Muharram datang, jangan sampai kita nyesel, jangan sampai, ya emang belum tentu juga lagi Muharram kita masih hidup apa kagak, tapi paling tidak kita berupaya. Tahun baru kita nih kejar, ajarkan kepada anak-anak bahwa tahun baru kita nih besok nih 1 Muharram bukan 1 Januari. Ajarin. Hari besar kita nih besok, ya 1 Januari itu orang-orang kafir tuh hari rayanya. Karena ternyata orang-orang kafir itu nggak memperingati hari raya lain selain hari raya mereka. Di Amerika, di luar negeri sana tuh orang-orang kafir nggak ada Pak. Dia ngikut hari raya Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, dia nggak keluar. Yang kafir aja konsisten, masa iya kita yang Islam kagak konsisten? Valentine kita ngikutin, tahun baru kita ngadain, segala apa baik kita meriahin, iya nggak tuh? Masa kita kalah sama mereka? Ajarin anak-anak kita nih, kasih tahu sejarahnya, bagaimana, ada apa di bulan Muharram nih, peristiwa apa di bulan Muharram nih, kenapa spesial, kenapa jadi termasuk bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih tahu anak-anak kita. Masalahnya kita kagak ngasih tahu, karena kebanyakan yang ngerayain tahun baru Masehi 1 Januari itu anaknya Pak Haji tuh, iya apa enggak? Anak Pak Ustadz banyak, anak DKM banyak tuh yang keluar boncengan sama ceweknya ke UPJ. Iya enggak? Ngumpulnya di Ekseng tuh malam tahun baru. Bapaknya ngasih duit lagi buat jajan, motor emaknya yang beliin. Ya kita ikut andil buat dosanya anak-anak kita, Masya Allah. Makanya kita kenalin yuk, coba betapa istimewanya Muharram nih, ya Allah. Jadi kita niat dekatkan diri kita kepada Allah lewat segala momen apapun yang setiap hari Allah hidangkan dalam hidup kita. Jadi perlu diketahui betapa bulan Muharram ini salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah jelaskan, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah tuh kata Allah, minha arba'atul hurum, ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan haram ini maksudnya diharamkan.
Pada bulan Muharram ini diharamkan terjadinya perperangan, diharamkan terjadinya pembunuhan segala macam. Libur tuh perang. Ya, khusus bulan Muharram karena ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus bulan Muharram. Dulu orang-orang Arab itu waktu belum ada kalender Hijriyah, belum ada tanggalan Hijriyah, dia kagak ada namain bulan. Dia namain setiap tahun dengan peristiwa-peristiwa besar. Seperti peristiwa penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya, dinamakan aja udah tahun gajah. Jadi per tahun ketika Nabi Muhammad SAW membawa peradaban, mengajarkan kepada mereka ya, bahwa inilah sejarah kita, panutan kita paling istimewa baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlu memperkenalkan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya menjelaskan pada hari Asyura terjadi kejadian-kejadian dahsyat yang Allah ciptakan. Jadi betapa Muharram ini istimewa ya. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Nabi Adam ketika diusir dari surga, ketika Muharram ini istimewa, makanya kita dianjurkan nanti ada ibadah-ibadah yang sunnah yang akan bisa kita kerjakan nanti menyambut Muharram. Jadi menyambut tahun baru bukan cuma dengan euforia, tapi bagaimana kita menata ibadah kita, keimanan kita biar lebih beres kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh akhirnya selama 6 bulan dia terapung dari banjir pada hari Asyura juga. Selanjutnya Allah mengangkat Nabi Idris ke dalam langit, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala juga pada hari Asyura. Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihi salam setelah berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf. Beliau buta. Allah kembalikan penglihatannya pada hari Asyura juga. Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara Mesir pada hari Asyura juga. Selamatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari siksa api Raja Namrud juga di hari Asyura. Keluarnya Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan selama 40 hari lamanya gelap gulita di dalam perut juga hari Asyura. Dengan selamat dia keluar dari perut ikan. Allah juga menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihi salam ya, penyakit sakit kulit berpuluh-puluh tahun, sembuhnya pada hari Asyura. Jadi kayaknya kalau sakit kulit sekelas kita mah ya Allah, di kelasnya seorang nabi hebat. Kita diuji puyeng doangan aja udah ngeluh update status, ngerasa udah paling miskin di Indonesia, ngerasa hidup kita paling susah sepondok Jaya, pengen semua orang tahu. Sekelas Nabi sampai diuji sama Allah sakit bertahun-tahun, sakit kulitnya parah pak. Kalau kita makan udah menghakimi aja, kalau orang sakit tuh kena ajab, wah sotoy lu. Kelas Nabi mau beda, dia diuji juga hatinya nerima, hatinya ikhlas kepada Allah. Dia nerima, jangankan sakitnya, dia nerima dikadarkan banyak belatung dalam tubuhnya tuh diterima. Biarin makan. Kamu juga makhluk Allah. Kalau jasad aku dijadikan makanan buat kalian makan. Kalau kita mah boro-boro belatung yang ada di sini dibiarinin hidup, ada nyamuk belum nyampe nemplok gue ditepok. Iya nggak tuh? Kucing baru depan pintu diusir. Boro-boro badan kita yang dimakan. Ayam sepotong nggak kalau bisa mah jangan sampai kecolongan. Tuh kita beda sama kelas Nabi, makanya jauh. Sampai Nabi Ayub tuh kalau mau sholat tuh belatungnya ditaruh dulu tuh, dicopotin tuh, ntar habis sholat diambil lagi, ditaruh lagi. Nih kalau mau makan nih. Apa doanya? Ya Allah, kalau engkau mau habiskan badanku digerogoti oleh hewan ini biarin, mau digerogotin lalat biarin, tapi minta kepada engkau ya Allah, jangan kau biarkan hancur lidahku dan hatiku. Karena lidahku akan terus senantiasa berzikir kepadamu dan hatiku akan senantiasa mengingat kepadamu ya Allah. Nih sakitnya nerima. Iya enggak? Kalau kita mah sakit kagak nerimain. Padahal itu kafarohnya luar biasa. Setiap penyakit yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah pengguguran dosa. Ditinggikan derajat kalau kita ikhlas. Makanya saya diajarin sama guru saya kalau sakit jangan buru-buru ke dokter, tunggu sampai 3 hari baru berobat. Itu jarang sih, kalau enggak ya minum obat warung dulu, saking bini udah bawel biar dia diam. Kadang kalau udah beliin bodrek kagak diminum-minum ngoceh mulu.
Biarin 3 hari, jangan diobatin dulu. Nih kalau kita mau latihan, nerima sakit begini, ya Allah kemarin sehatnya berbulan-bulan, tibang puyeng udah 2 hari aja segala apa be diminum. Iya apa enggak tuh? Yang dikerik belakang lain, depan lain, leher sampai tangan semua dikerik semua. Coba kita belajar terima qadarullah. Ini sakit nih, Allah kepengen kita lebih dekat kepada Allah. Biarin dah ya Allah sakit, kalau emang lewat sini engkau habisin dosa-dosa saya. Begitu. Ya. Ini mah mikirnya macem-macem aja, baru puyeng dikit kayaknya gue mau mati dan nih. Mana bini masih muda lagi. Udah mulai konyol nanya, "Neng, kalau gue mati lu kawin lagi apa kagak?" Jadi takut mati bukan takut masuk surga apa masuk neraka, dia takut bininya kawin lagi. Coba kita lihat Bu, belajar kita. Ya. Jadi sakit kita ikhlas, kita nerima bahwa ini adalah qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Di hari Asyura juga Allah menyerahkan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah juga menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam pada hari Asyura ketika dia ditenggelamkan. Berhasil dia lewat tuh seberangin laut, berhasil Allah selamatkan, dan Allah tenggelamkan Firaun pada hari Asyura juga. Maka inilah asbabun nuzulnya, kenapa awal mulanya Rasul menyunahkan kita puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram, karena pada saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Quraisy, bertemu dengan Bani Israel, ditanya, kenapa kalian orang-orang Yahudi ini puasa pada hari 10 Asyura pada bulan Muharram? Apa kata mereka? Karena kami bersyukur pada hari itu Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Firaun. Ini wujud daripada syukur mereka. Mereka berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Lalu kemudian Rasul berkata kepada mereka, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Bahwa kami lebih berhak daripada Nabi Musa daripada kalian. Maka dari itulah Rasul perintahkan kita berpuasa pada hari 10 Asyura. Makanya besok puasa nih, yang punya utang niatin buat bayar utang. Niatnya bayar utang, niat kodok dulu, nanti dapat juga pahalanya, pahala puasa Asyura. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan kita beribadah sama dengan orang Yahudi? Bukankah kita nggak boleh menyamai mereka, menyerupai mereka?" Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya tahun depan aku masih hidup, seandainya tahun depan aku jumpai tahun yang akan datang, maka aku akan puasa pada hari ke-9, yaitu puasa Tasu'a. Jadi biar nggak sama orang-orang Yahudi, tahun depan puasanya dari tanggal 9 puasa, tanggal 10 juga Sayangnya tahun depan Rasul keburu wafat, Rasul keburu meninggal, tapi dianggap ini sebagai wasiat daripada baginda Nabi. Para sahabat sepakat bahwa ini menjadi sunnah puasa kita pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau kita nggak bisa puasa di hari ke-9, ya hari ke-10-nya dah. Nggak bisa di hari ke-10, ya hari ke-11. Syukur-syukur bisa 3 hari, 9, 10, 11. Biar nggak sama nih sama orang Yahudi. Makanya saya ngambil yang enak aja, saya kagak usah puasa. Ini kacau nih. Ya. Biar kagak sama, malah kagak sama sekali, akhirnya kagak puasa, bocor ini sama orang. Ya, ngarah gampang, keterlaluan. Ya, ganjaran bagi orang yang puasa pada hari Asyura, maka diampuni dosanya selama 1 tahun. Beda sama puasa kemarin, puasa Arafah. Ganjarannya dihapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan karena Nabi Muhammad lebih mulia ketimbang Nabimu. Makanya Nabi Musa ganjarannya ya yang puasa kepada Asyura ini cuman 1 tahun. Buat Nabi Muhammad kemarin tuh khusus buat umat Nabi. Makanya kita girang banget jadi umat Nabi. Beruntung banget kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak kita bersyukur benar-benar kepada Allah? Terima kasih ya Allah telah Engkau jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi Pak pada minta kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kepengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim itu terkenal sebagai orang yang sering menjamu tamu, ngasih makan kepada orang banyak. Sekali waktu Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah aku pengen ngasih makan manusia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat.
sampai nanti umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Kamu nggak akan sanggup Ibrahim. Ini ungkapan orang soleh. Ya Allah, aku nggak sanggup, tapi engkau pasti sanggup ya Allah. Makanya kalau doa begitu, ya Allah saya nggak punya duit, engkau yang maha kaya, kasih duitnya ya Allah. Udah, sampai situ aja, jangan diterusin. Enak kayak ini kalau lagi jalan nemu duit, ada yang ngasih kayak dia, jangan ngatur asbabnya dari mana. Ngedikte Allah melulu kita mah ya. Ada yang bayar utang kayak nih, nemu duit kayak nih, dapat warisan kayak nih, bagaimana? Caranya bagaimana udah jangan dipikirin. Pokoknya kita minta sama Allah. Allah kalau mau kasih, Allah musabbibul asbab, Allah nggak butuh sebab. Iya nggak? Kita ngandelin gaji, pernah nggak kejadian? Kita ngandelin gaji, besok gajian buat bayar ini, bayar ini, bayar ini. Qadarullah begitu gajian banyak potongannya, udah tinggal dikit ketipu kena hipnotis. Habis nggak tuh kira-kira? Habis. Gajian habis, Allah ganti. Tiba-tiba temen yang dulu kita pernah jualin tanahnya, dia ngirim lagi 50 juta. Nah, ini kan nggak diduga-duga. Kalau begitu kan bini makin sayang sama kita. Ngedadak dia langsung manja, bener 50 juta. Ya Bu, jadi tulus kan nih sayangnya sama bapak. Kalau 50 juta, iya pasti itu mah diurusin, saya pijitin saban malam. Wah coba itu. Aduh, repot sayang kalau ada duitnya doang Pak. Sekelas Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah kepengen jadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik kata Allah, kalau emang engkau pengen ngasih makan umat manusia sampai akhir zaman, disuruh Nabi Allah Ibrahim naik ke atas gunung Jabal Abu Gubais. Di atas Jabal Abu Gubais turun malaikat Jibril alaihissalam, suruh buka tangannya Nabi Allah Ibrahim, dikasih segenggam tepung, diterima Nabi Allah Ibrahim, suruh tebar, itu ditebar, buah, tertiup angin berhamburan jatuh ke atas lautan, menyebar seluruh dunia, seluruh alam. Yang wasibah itulah, asbab itulah laut menjadi asin, ada garamnya. Yang sampai hari ini kita masak ada garamnya, itu berkat kepengen khidmahnya Nabi Allah Ibrahim kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar dia bisa diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi garam yang ibu masak bukan dari Royco doang, ya. Nih asbabnya nih. Makanya kalau masak kurang asin, sholawatnya banyakin. Kurang asin nih, ditambahin, dipancing, yang dicobain yang ini lagi, yang ini lagi. Makin asin nih. Kalau masaknya ikhlas penuh cinta, ingat sama Nabi, nikmatin sholawatnya, bersyukur jadi umat Nabi. Biar kata masak tempe doang juga enak, hati girang masaknya. Jadi masak apa juga enak. Coba kalau hatinya lagi kacau, kepikiran suami, kepikiran bocah, dikasih bahan masakan sama Chef Juna 100 juta. Iya nggak? Ditemenin Chef Juna masak, diajarin masak daging yang paling mahal juga kagak enak tuh jadinya. Iya nggak tuh? Karena hatinya kacau. Ya, makanya kudu girang terus jadi umat Nabi mah girang bae udah. Ya. Nabi Isa alaihi salam udah jadi nabi, minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Isa. Sekali waktu Nabi Isa jalan di atas bukit, dia ngelihat ada batu gede banget, bagus banget ini batu. Kebelah ini batu, di dalamnya ada orang sujud 1000 tahun. Ditanya sama Jibril, ya Jibril siapa nih orang? Ini orang umatnya Nabi Musa, sujud 1000 tahun sampai hari ini belum bangun. Kaget Nabi Isa, hebat betul umatnya Nabi Musa, sujud 1000 tahun kagak bangun-bangun, saking dia patuh sama nabinya, saking dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril? Ada yang lebih hebat daripada umat Nabi Musa sujud 1000 tahun. Siapa tuh? Itu adalah sujudnya umat Nabi Muhammad 2 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Umat Nabi nih, kita nih sholat nisfu Sya'ban sujud 2 rakaat lebih baik ketimbang sujudnya 1000 tahun. Hebat nggak umat Nabi itu, Bu? Dari situ Nabi Isa minta sama Allah kepengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita nih yang udah otomatis jadi umat Nabi, ayo gedein nabinya di hati kita. Ajarkan anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Ajarkan anak-anak kita mengenal sejarah-sejarah baginda Nabi, perjuangan-perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadikan tahun besok nih, ya tahun baru nih jadi tahun yang lebih baik buat keluarga kita semua. Kita niatin kepengen sakinah, mawaddah, warahmah.
rumah tangga kita nih, biar Rasul girang ngelihat rumah tangga kita. Ya Pak. Lalu kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang Allah ciptakan pada hari Asyura, diantaranya hujan pertama kali turun ke muka bumi juga pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Allah ciptakan Arsy, Allah ciptakan Lauhul Mahfuz juga pada hari Asyura. Dan terbunuhnya cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain, juga pada hari Asyura dalam perang Karbala. Jadi Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya pada perang Karbala beserta 3 putranya, termasuk putra yang paling kecilnya Sayyidina Ali, ya, bernama Ali itu, ya, Ali Asghar. Digendong dibawa perang, mati juga. 3 putranya mati di medan perang bersama Sayyidina Husain. Ya. Ketika berperang, Sayyidina Husain berkata, wahai musuh-musuh Allah, tidakkah kalian memiliki peri kemanusiaan? Tidakkah kalian memiliki hati nurani? Dari pagi anakku nangis karena kehausan, bolehkah aku menerobos barisan kalian buat ngambil air di seberang sungai sana? Begitu dia lagi ngomong, Sayyidina Husain nancep 1 anak panah tepat di leher anaknya yang lagi digendong, wafat anaknya. Sayyidina Husain wafat pada hari Asyura 10 Muharram, dipenggal kepalanya. Maka waktu itu Rasul SAW mencium kedua cucunya Hasan dan Husain. Kalau Sayyidina Hasan dicium tepat di mulutnya, Sayyidina Husain dicium di lehernya sama baginda Nabi. Ini yang membuat Sayyidina Husain iri, bertanya kepada uminya Sayyidah Fatimah, wahai umi, kenapa Aba, kenapa engkong nih kalau nyium saya di leher, kalau nyium Hasan di mulutnya? Disampaikan nama uminya. Sayyidah Fatimah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa ayah kalau cucu nih yang satu nyium di mulut, yang Husain dicium di leher? Apa kata baginda Nabi? Karena nanti Sayyidina Hasan wafatnya, keluar nyawanya lepas dari mulut, matinya lewat mulut. Sayyidina Husain matinya lewat leher. Sayyidina Hasan wafatnya karena diracun, Sayyidina Husain wafat karena dipenggal kepalanya. Nabi udah tahu. Maka habis sudah keturunan Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Yang tersisa pada saat itu hanyalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang saat itu terbaring lemah sakit, tidak ikut berperang. Maka para habaib yang ada itu sambung zuriahnya kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai karena itulah turun malaikat Jibril alaihi salam membawa kain kafan buat Sayyidina Hasan, bawa kain kafan buat baginda Nabi Muhammad SAW, bawa kain kafan buat Sayyidah Fatimah. Begitu Rasul menerangkan, ini nanti wafatnya lewat mulut karena diracun, ini wafatnya nanti dipenggal kepalanya di medan perang, dia akan dibunuh dipenggal kepalanya. Datang Jibril bawa kain kafan, tapi tidak ada kain kafan untuk Sayyidina Husain. Bertanya Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, kenapa nggak ada kain kafan buat Sayyidina Husain? Karena kata Jibril, Husain nanti mati di medan perang, dia sudah syahid di jalan Allah, dia nggak perlu lagi dikafanin. Inilah yang menjadikan orang-orang yang mati di medan perang, yang mati syahid di jalan Allah, udah suci jasadnya. Ya, Masya Allah. Jadi kita perlu kenalkan cerita-cerita ini, sejarah-sejarah ini kita sampaikan. Lalu kemudian ada diantaranya kita menyambut Muharram nanti. Ada amalan-amalan ibadah yang disunahkan untuk kita. Ya, yang pertama kita berpuasa tadi. Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau tanggal 11 bagus. Tapi afdolnya yang paling mulia, sebaik-baiknya puasa diantara daripada bulan Ramadan adalah puasa Asyura. Kalau kita nggak bisa dari 1 sampai tanggal 10 atau 11, jangan sampai kita puasa dari tanggal 1 sampai 9, tanggal 10-nya nggak dapet. Ya, minimal lebih baik kita puasa di tanggal 10 dah. Minimal. Berpuasa kita di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian yang kedua, kita dianjurkan sunnahnya berkunjung kepada ulama, datengin guru-guru kita. Datengin guru-guru ngaji kita tuh Pak, yang dulu ngajarin kita Iqra, yang sampai sekarang masih anak kita ngajinya sama dia juga. Datengin, bawain beras 5 kilo, 10 kilo. Girang guru ngaji tuh Pak. Iya enggak? Hebat guru ngaji kita, masih begitu aja ikhlas banget. Guru-guru tuh luar biasa. Makanya dikatakan sebagai pekerjaan yang mulia. Ya, ada dalam kitab Wasiatul Mustafa lil Ali,
Di antara pekerjaan-pekerjaan yang mulia tuh guru tuh mulia. Karena pagi anak dia belum bangun, belum dimandiin ditinggal, belum dibikinin sarapan ditinggal, dia ngurusin anak orang. Iya apa enggak? Iya. Anak dia kagak diajarin, anak orang diajarin. Anaknya pagi tuh ditinggal, diceplokin telur udah tinggal. Ya, apalagi kalau guru laki kagak ada maknya, dibikinin indomie aja udah tinggal ngajarin bocah. Ikhlas banget guru kita. Kita udah pada jadi orang, udah pada punya rumah, punya mobil. Guru kita masih begitu-gitu aja keliling kampung naik Supra X. Kesian apa enggak tuh? Kita bisa begini karena guru-guru kita. Laulal murabbi ma'aruf tu rabbi. Kalau bukan karena guru kita nggak akan kenal sama Allah. Kita nggak akan kenal sama Tuhan kita, sebab mereka yang memperkenalkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Lewat nih besok Muharram, kumpulin duit dari sekarang. Yuk kita niatin mau bawa parsel buah ke rumah Pak Ustadz, ke rumah Pak Haji, ke guru-guru ngaji kita, pada kiai-kiai kita. Datengin. Jangan mau lebaran doang. Ya, ini disunahkan. Kan kesian guru ngaji kalau dapatnya mau lebaran doang. Iya enggak? Iya. Lalu yang kedua, berkunjung, kita disarankan, disunahkan kita berziarah kepada makamnya orang-orang soleh. Di hari Asyura nih nanti kita ziarah makam orang-orang soleh. Di Bintaro aja banyak, di Tangerang, di Ciater ada tuh. Pendiri-pendiri Banten. Itu para habaib itu. Ya. Raden Angsawangsa Karya itu pendiri Banten. Ternyata lihat zuriahnya Nabi Muhammad SAW. Ini pendiri Tangerang. Jadi Tangerang itu kita didirikan para ulama. Bintaro tuh banyak ulama. Tanah Kusir banyak makam ulama. Ya, di Jombang ada tuh makam wali. Kita niatin, sunahkan tuh. Kalau kita nggak bisa yang jauh, yang deket-deket aja dah. Ya. Lalu kemudian kita disunahkan juga pada hari Asyura pakai celak mata. Tahu celak mata? Nih, pakai sifat ya. Yang hitam-hitam dan banyak-banyak tuh kayak Deddy Kobuzer. Ya, pakai celak mata. Lalu kemudian kita juga disunahkan pada hari Asyura buat motong kuku, buat mandi sunnah. Kita niat mandi di hari Asyura, mandi sunnah, jangan keris bayi yang dimandiin. Orangnya juga mandi. Ya. Lalu kemudian kita disunahkan mengusap kepala anak yatim. Ngusap kepala yatim jangan sembarang usap. Bukan berarti ngusap-ngusap doang, kagak bagi duit. Ada anak yatim yang dipanggil, tolong sini, wah soleh ya, hati-hati dah, duitnya kagak ngasih. Pak, Bu, ya Allah, saya kalau ngelihat yatim tuh kasihan. Betapa yatim ini kekasih daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul janji tuh, siapa orang yang cinta, sayang, peduli kepada yatim, nanti di dalam surga hakaza, kata Rasul. Nih, seperti dua jari nih sama Rasul, nggak ada jarak. Orang-orang yang peduli sama yatim. Cuman ingat, peduli yatim nggak cuman setahun sekali pas lebaran yatim Muharram doang. Sebab anak yatim makan nggak setahun sekali, iya apa enggak? Tiap hari dia butuh makan. Pikirin, yatim itu tanggung jawab kita. Dia nggak ada orang tuanya. Jangan bilang yatim bandel, anak yatim gak dididik, gak ada bapaknya, jadi pada kurang ajar. Jangan ngomong begitu. Justru yatim itu bapaknya kita. Ikhlas nggak kita ngurusin yatim, ngasih makan yatim, biayain sekolah yatim tanpa kita yatim-yatimkan. Kadang-kala kita ngurusin yatim, diyatim-yatimin. Ini anak yatim nih, bapaknya meninggal dulu kecelakaan. Sedih dia. Dikasih cepek doang, dibahas lagi masa lalunya. Iya nggak? Dijemput, diajak acara santunan yatim dari sini 2 jam perjalanan, bolak-balik udah 4 jam dapat gocap. Ya Allah. Iya nggak tuh? Kadang-kala kita ngumpulin nih, mintain sama warga buat yatim. Dipintain buat yatim, dapat 10 juta. Buat yatimnya sarang cepek, sisanya buat snack, buat nyawa sound system, buat dekorasi. Nggak boleh. Dapat 10 juta, bagiin ke yatim. Mau dekorasi, mau pakai snack, itu urusan panitia. Jangan pakai duit yang buat yatim. Udah gitu kadang ada dangdutnya lagi. Iya nggak? Dapat 50 juta, buat dangdut 20 juta, buat yatim cuma 5 juta. Sisanya buat yang lain-lain, buat makan panitia habis itu pembubaran panitia lagi di puncak. Cakep banget, duit yatim nih, bye-bye nih, ngurusin yatim jangan diyatim-yatimin, dipajang nih anak yatim, kesian ya, tolong dibantu, jangan begitu. Kalau siap ngurusin jangan dibuka, yatim bapaknya, saya bapaknya udah. Bisa nggak kita ngurusin yatim tanpa harus kita yatim-yatimkan? Kesian Pak, yatim cuma dikasih setahun sekali, ya Allah. Dia kan kudu makan tiap hari.
biar dapat biaya sekolah. Pak, tolongin saya punya anak yatim 5 di rumah, bantuin. Jangan pakai rame. Saya gini-gini kan ngurusin yatim ini, udah jangan pakai rame. Kalau mau patungan nih kompak deh kayak masjid. Jangan kita momentum doang setahun sekali. Emang dikasihnya gede. Nih tiap Muharram nih lebaran yatim dikasih sarang gopay, dikasih sejuta. Daripada kita seremonial begitu. Saya beberapa masjid saya usulkan. Berani nggak masjid sebagus ini, sebesar ini, kita cari anak yatim, kita biayai pondok pesantren, kita masukkan dia ke pendidikan agama sampai dia sukses, sampai dia lulus jadi ulama, jadi kiai. Paling pesantren yatim sebulan gope, iya nggak? Bisa nggak kita? Paling mahal-mahalnya 1 juta. Dari duit masjid nih, daripada kita buat pakai bakal santunan yatim setahun sekali gede-gedean. Kita cari yatim yang mau dia kenal sama agama, yang mau dipondokin di pondok pesantren, kita ajarkan, kita tanggung biayanya sampai dia lulus. Nanti dia lulus jadi ustadz, jadi kiai, jadi imam di sini, ngisi kajian di sini, manfaat ilmunya buat orang sekampung, buat kampung-kampung lain. Bapak semua dapat pahalanya tuh. Panjang. Dia punya santri, nanti dia punya kiai, punya murid-murid lagi, nanti dia alam kubur enak. Ya Allah, ini pahala dari mana? Banyak banget. Ini jariah yang nggak putus-putus, hebat ini Pak. Coba ayo kalau berani. Cari yatim yang mau, yang agak mau ya jangan. Percuma kita biayain, maunya di negeri bakal praktek bahasa Inggris tes MTK bayar 2 juta sebulan, kagak kenal agama, percuma. Cari yatim yang mau. Ya. Cari yatim yang mau. Jadi daripada seremonial juta-juta habis buat lebaran yatim. 1 yatim tapi kita rawat betul-betul pendidikannya di pesantren, kita perhatiin pakaiannya, makanannya, jajannya, kebutuhannya semua sampai dia lulus, sampai dia ngabdi, sampai dia ilmunya manfaat. Ya Allah, ini masjid kita udah pada meninggal nanti, yatim-yatim kita dulu nih yang ngurusin masjid Pak, Masya Allah. Ya, dia ngajarin adik-adiknya nanti di masjid nih, jadi imam sholat, tarawih, ceramah sono sini, khotib Jumat. Ilmunya dari kita dulu yang biayain, pahalanya ngalir. Lalu kemudian diantaranya amalan pada hari Asyura juga disunahkan. Nah ini mak-mak paling seneng nih. Ini terakhir dah. Udah jam 6 kayaknya nasi uduk udah wangi bener nih. Apa jam berapa biasanya Ustaz? Jam 6 ya. Terakhir nih. Ini mak-mak paling seneng. Disunahkan pada hari Asyura. Ya, bagi seorang kepala rumah tangga atau bagi para suami-suami untuk melebihkan nafkah untuk anak dan istrinya. Jadi kalau kebiasaannya yang dikasih sehari cepet, besok hari Asyura kasih 1,5 juta. Sunnah nih, sunnah. Mau bikin Nabi girang apa kagak? Udah jangan ngerokok baik, mulai sekarang tabungin. Ya, yang biasanya sehari 3 bungkus, sehari sebungkus dah. Yang 2 bungkus kumpulin ntar buat Asyura. Saya pengen nyenengin bini saya kasih tuh. Nih mama, sias ya. Bangun tidur nih, abis sahur apalagi tuh. Sahur kita mau puasa Asyura. Nih. Wah 5 juta, waduh girang banget. Ya, disunahkan buat melebihkan nafkah. Syukur-syukur ibu mah nggak usah dikasih duit, nggak apa-apa deh Pak. Ya, diajak jalan aja udah seneng, tapi ke Gloria. Ya, kalau nggak ke Sinar Abadi. Suruh milih cincin, gelang, ini udah girang banget tuh, pilih mau yang mana. Ya, senang tuh ibu-ibu. Ya, wujud kita berterima kasih kepada istri kita, karena biar bagaimanapun istri kita perjuangannya luar biasa. Ya. Makanya kita diajarin lewat hari-hari minimal di rumah tangga kita beres. Kita niatin tahun depan rumah tangga kita harus lebih beres daripada tahun ini. Jangan galak lagi sama anak-anak. Jangan galak lagi sama bini. Yang jadi bini juga kudu sabar ngadepin anak-anak. Anak-anak kan namanya anak-anak berarti anak 2. Yang satu anak kandung, yang satu anak mertua. Sama kelakuannya. Bapaknya ngeselin, anaknya ngeselin. Mak kudu sabar mak, ya. Kudu sabar, ikhlas. Mudah-mudahan tahun depan rumah tangga kita Allah karuniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, dalam rumah tangga kita ada baginda Nabi. Kalau rumah tangga kita beres, Nabi juga girang. Sebab rumah tangga kita warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini warisan Nabi rumah tangga. Diajarin tuh rukun nikah sampai orang dimuliakan dengan adanya pernikahan, Nabi yang ngajarin. Sampai hari ini kita dimuliakan halal punya anak keturunan soleh-solehah karena adanya ikatan rumah tangga yang diajarkan baginda Nabi. Ini warisan dari Nabi. Kalau ibu bapak dikasih warisan sama emak belum mati nih, dikasih tanah 200 meter ya, belum nyampe emak meninggal, tanah yang 200 udah habis dijual. Kira-kira emak girang apa kagak? Boleh jadi gue mati kuburan gue juga dijual.
200 meter maknya belum mati udah habis aja itu tanah. Tapi sebaliknya dikasih tanah 200 meter maknya belum meninggal, yang 200 meter jadi 2 hektar. Girang gak tuh emak? Girang. Begitu juga dengan rumah tangga kita diwariskan oleh baginda Nabi. Kalau kita beres jaga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Nabi girang luar biasa. Nanti insya Allah akan kasih kita syafaat ngebela di hadapan Allah karena ngelihat kita beres dalam rumah tangga kita. Ya, kita tutup dah. Ya, mudah-mudahan ya kita menyongsong, kita tutup tahun ini dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Ya, kalau barangkali kita kemarin sama sesama jamaah masjid punya salah, barangkali yang jamaah sini masih ada yang belum rukun, masih ada yang berseteru dengan jamaah masjid lainnya, kita doain mudah-mudahan tahun depan pada damai semua. Ya, karena biar gimana kita butuh sama tetangga-tetangga kita. Ya, doain semua. Ya, punya tetangga doain. Kita doain biar gimana pun nanti tahun depan mudah-mudahan kita sama istri lebih beres lagi. Kita bisa lebih melayani suami. Ini buat para istri, lihat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suami juga kita banyak-banyak terima kasih sama istri. Kita banyak terima kasih sama mertua kita, sama orang tua kita, karena adanya anak kita, karena ada istri kita. Adanya istri kita karena ada mertua kita. Makanya kita kirimkan Fatihah khusus buat tetangga kita, buat jamaah masjid kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan, Allah bahagiakan, Allah mudahkan rezekinya, Allah jadikan mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga kita doakan buat anak istri kita, mudah-mudahan mereka semua dididik hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat para suami juga mudah-mudahan dikuatkan hatinya dalam mencari nafkah yang halal, mudah-mudahan dikuatkan iman dan Islamnya. Dan juga kita doakan buat orang tua kita, mertua kita yang mungkin sampai hari ini kita belum bisa bikin mereka girang. Mudah-mudahan suatu saat mereka girang karena melihat rumah tangga kita berhasil. Mudah-mudahan mereka girang karena melihat anak cucunya menjadikan ahli agama, ahli kenal kepada Allah, kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadihi waghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza min fadli rabbi ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita. Kita sama-sama doakan guru kita selamat sehat panjang umur. Insyaallah ilmunya selalu bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir dan membantu di setiap kegiatan kita. Dan kami mengundang untuk para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh hadirin jamaah untuk hadir di acara Gebyar Muharram dan juga santunan yatim yang akan dilaksanakan pada hari Ahad yang akan datang tanggal 31 Juli 2022. Dan bagi siapa yang ikut berpartisipasi untuk acara yatim kita dan acara-acara kita, boleh menghubungi panitia dan pengurus Masjid Nurul Iman. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurang khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.